Kebanyakan orang itu percaya bahwa kesuksesan finansial itu murni hasil dari kerja keras, strategi yang matang, dan kecerdasan emosional. Masalahnya, kita itu sering melupakan satu hal. Ada faktor luar di dunia ini yang tidak bisa memastikan 100% hasil akhir itu didasarkan pada usaha kita. Kita perlu memahami ini karena kita itu perlu tahu batasan antara usaha dan faktor luar, sehingga itu akan merubah cara kita menilai diri kita sendiri dan juga orang lain. Ini penting karena ketika kita gagal, kita tidak akan langsung menyalahkan diri sendiri, dan sebaliknya, ketika kita sukses, kita tetap membumi karena kita tahu bahwa ada faktor luck di sana. Biasanya, kita mengira hasil dari setiap keputusan finansial atau karir itu mutlak ditentukan oleh baik buruknya keputusan yang kita ambil. Padahal, keberuntungan dan resiko sebenarnya adalah dua hal yang berjalan beriringan, karena keduanya merupakan realitas bahwa hidup itu dipengaruhi oleh kekuatan dari luar. Hal ini terjadi karena kita itu hidup di dunia yang melibatkan miliaran orang yang punya keinginannya sendiri-sendiri, dan juga kita tidak bisa mengontrolnya sama sekali. Kalian pernah dengar istilah cacing-cacing naga-naga yang pernah viral kemarin? Udahlah, daripada kalau mati itu jangan setengah-setengah, mati semuanya sampai nol. Udah gitu, daripada matinya tanggung gitu, margin call ini cuma sisa uang sedikit, udahlah habisin aja sekalian, nol sekalian gitu. Di sini banyak orang yang cuma lihat hasilnya aja, padahal situasinya saat itu dia tuh beli saham keadaan sideways bertahun-tahun, kemudian melejit ribuan persen, dan dia kebetulan di posisi all in saat momen itu terjadi. Ada hal pahit yang perlu kalian dengar. Sebenarnya keberhasilan kayak gini itu perbandingannya 1:1 juta. Untuk dapat situasi kayak gini, kita itu perlu riset yang mendalam, timing yang pas, sama keberuntungan yang nggak bisa direncanain. Semuanya harus nyambung bebarengan di satu titik yang sama, dan itu nggak mungkin kita bisa duplikasi. Di sini, pelajaran yang harus kita pahami adalah kesuksesan yang luar biasa ekstrim kayak gini itu ada faktor luck yang polanya itu nggak bisa diulang secara sengaja. Dan justru disinilah kebanyakan orang itu malah melakukan kesalahan. Kalian perlu sadar bahwa sebenarnya itu nggak ada yang sebagus atau sejalan kelihatannya. Biasanya, kita menganggap semua hasil buruk itu sama aja. Kita mikir, ini mungkin karena sial aja. padahal ada dua jenis resiko yang sebenarnya beda banget. Coba perhatiin sekeliling kalian, ada berapa banyak orang yang tidak seberuntung kalian. Mereka yang gak bisa sekolah setinggi kalian, mereka yang hidup pun perlu mikirin besok makan apa, atau bahkan mereka yang berbakat yang mati duluan sebelum mencapai cita-citanya. Semua hal itu memang sepenuhnya resiko murni yang ada di luar kendali siapapun. Tapi coba bandingin sama fenomena yang lagi ramai. Banyak anak-anak muda yang FOMO, Pengen cepet kaya secepat-cepatnya gara-gara salah paham sama cerita-ceritanya influencer tadi. Yang paling parah, di antara mereka itu ada yang berani ambil pinjol buat masuk market, mereka gedein lot, full margin, direpo, terus MC. Coba pikirin, ini tuh beda. Ini bukan nasib yang apes. Ini resiko yang mereka itu ciptain sendiri. Sekali aja mereka salah, mereka gak cuma rugi modal, mereka kena beban mental, parahnya lagi, mereka juga nanggung hutang. Di sini, resikonya itu udah kelipatan 2 dari awal. Pelajaran pentingnya, kegagalan yang datang dari luar kendali kita itu wajar untuk dimaafkan. Tapi kalau kegagalan yang lahir dari gegabah, niru kesuksesan orang tanpa mikir konteksnya, itu murni kebodohan hakiki. Hari ini kita belajar bahwa keberuntungan dan resiko itu selalu terlibat dalam setiap jengkal keputusan keuangan dan pencapaian hidup kita. Ini bukan berarti kerja keras itu sia-sia ya,
Tapi kita itu perlu sadar ada faktor luar yang nggak pernah bisa kita kendaliin sepenuhnya. Dan juga ada resiko yang justru kita ciptain sendiri kalau kita itu gegabah. Ingat lagi, ketika kita sukses, hargai keberuntungan yang bantu kita. Dan ketika kita gagal karena nasib, maafkan diri kita sendiri. Tapi kalau gagal karena gegabah, niru orang tanpa mikir, itu pelajaran buat kita evaluasi cara ambil keputusan. Sampai di sini, kalau video ini bermanfaat dan kamu dapat sudut pandang baru, silahkan bagikan ke orang yang terdekat. Menurut kalian, di posisi mana di dalam hidup kalian saat ini yang paling besar dipengaruhi sama faktor keberuntungan? Gue pengen baca pendapat kalian di kolom komentar.